Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Ikhwati iman jamaah hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemampuan sehingga kita masih dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita selaku umat muslim, yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan niat yang tertanam dalam hati kita seterusnya inti wa amardatillah juga langkah kita dari rumah masing-masing sampai ke masjid ini dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala jadi amalan makrulan sekaligus menjadi kifarat bagi dosa-dosa kita semua. Amin. Ikhwatu iman jamaah hadirin rahimakumullah. Kita lanjutkan bahasan berkenaan dengan sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk ke bagian 5. Kemarin kita membahas berkenaan tentang membaca surat pendek setelah surat Al-Fatihah. Sekarang kita akan membahas yaitu bacaan sholat bagi yang tidak hafal Al-Quran. Nah, di sini merupakan satu informasi atau satu hal yang memang ternyata menunjukkan bahwa sholat itu mudah. Sholat itu tidak memberatkan gitu. Jadi meskipun orang itu tidak hafal Quran, hari sholat maghrib kudu gitu. Jadi jangan sampai dengan alasan udah atau hafal Quran gitu kan, nanti gitu. Jadi ternyata di zaman Rasul pun ada sahabat yang memang belum atau tidak hafal Quran. Baik, kita lihat di dalam hadis nomor pertama, hadis riwayat Abu Dawud jilid ketiga di dalam kitabnya halaman 25. Dan At-Tirmidzi jilid kedua halaman 9 dari Rafa'ah bin Rafi. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qumtum ila sholati fatawaddu." Apabila kamu hendak salat, berwuduklah. Kama amarakallahu tsumma tashahhad wa aqim. Fa in kana ma'aka Qur'anun faqra illa fahmadillaha wa kabirhu wa halilhu summarka. Berwudulah sebagaimana Allah telah memerintahkan kepadamu. Kemudian bersyahadatlah. Nah, jadi setelah wudu berdoa, setelah wudu teh syahadat, 2 kalimat syahadat. Yang mana saja, yang penting 2 kalimat syahadat. Lalu iqomah. Jadi ketika kita memulai sholat itu dianjurkan untuk qomat, Pak, gitu. Baik berjamaah ataupun munfarid. Gitu. Jadi diawali dengan qomat. Untuk apa? Untuk menginformasikan bahwa kita memulai sholat wajib. Jadi kalau sudah qomat itu tidak ada sholat yang lain kecuali sholat wajib. Jadi untuk qomat tidak ada yang sholat sunnah heula gitu kan setelah qomat itu. Jadi wayahna anu telat ketika sudah dikumandangkan qomat tidak ada kesempatan lagi untuk melaksanakan sholat sunnah. Jadi sholat wajib. Kemudian fa in kana ma'aka Qur'anun faqra. Jika kamu hafal Al-Qur'an, bacalah. Wa illa fahmadillah wa kabirhu wa halilhu summarka. Tapi jika tidak ada yang hafal, ya alternatif lah. Jadi kalau kita tidak hafal Al-Quran, tidak hafal surat, maka cukup dengan mengucapkan tahmid, takbir, tahlil gitu. Summarka, kemudian ruku. Nah, jadi cukup gitu kan. Kalau misal ternyata ada yang belum hafal Quran. Kemudian hadis yang kedua juga sama, menginformasikan ketika ada seorang laki-laki jahat
rajulin ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, ia berkata, inni la astati'u an akhudha syai'an minal Qur'an. Saya sesungguhnya tidak mampu mengambil sesuatu pun dari Al-Qur'an. Jadi maksudnya tidak hafal. Jadi orang ini tidak hafal Quran sedikit pun sama sekali. Jadi mungkin baca Quran mah bisa, tapi acan apa we gitu kan? Belum hafal. Kemudian orang ini meminta kepada Rasul, fa'alimni syai'an yujzi'uni minal Quran. Maka ajarkanlah aku sesuatu yang bisa mencukupi di dalam sholatku ketika aku tidak hafal Quran. Kemudian Rasul menjawab, qul, ucapkanlah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billah. Cakap kata untuk mengganti surat yang memang kita belum hafal. Ini mah belum hafal sama sekali gitu, Pak. Bukan sebagian surat yang kita belum hafal gitu, tapi ini mah tidak hafal sama sekali. Kalau kita sudah hafal, baca saja yang kita hafal. Jadi alternatif ini bagi orang yang memang belum hafal Al-Quran sama sekali, atau dia tidak mampu untuk menghafalkan Al-Quran sama sekali, sehingga tidak ada bekal untuk dirinya untuk dibacakan di dalam sholatnya. Maka alternatifnya ucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billah. Nah, ini juga menjadi satu pelajaran untuk kita semua bahwa meskipun membaca surat di dalam sholat itu merupakan sunnah, Pak, gitu kan, hukumnya sunnah, tapi ketika ada satu dalil atau dalil yang lain yang menerangkan akan alternatif membaca surat itu ketika kita tidak hafal, berarti penting, Pak, harus kita baca, jangan sampai kita meninggalkannya. Seperti kemarin ada pertanyaan, Ustaz, kalau tidak membaca surat juga tidak apa-apa meren? Ya. Memang tidak apa-apa, sah-sah saja sholatnya, cuman ada yang kurang. Nah, ternyata dilihat dari dalil-dalil yang menerangkan, meskipun hukumnya sunnah, tapi Rasulullah SAW ketika memberikan alternatif yang lain, ketika ada seseorang yang memang belum hafal surat, harus tetap dibaca. Berarti menunjukkan bahwa sunnah nilainya di sana bukan sunnah biasa, tapi sunnah muakkadah yang memang harus dilaksanakan. Jangan sampai kita tinggalkan. Jadi tidak ada kesempatan untuk kita meninggalkan sholat. Dan ketika sholat pun tidak ada kesempatan untuk kita untuk tidak membaca surat. Gitu. Jadi baca gitu kan. Nah itu, apalagi yang hafal suratnya gitu kan. Kau mau hafal surat banyak kudu dibaca gitu. Biar aku kurang kita dibaca mah lebar. Menghilangkan kesempurnaan. Nah itu, Pak. Jadi alternatif bacaan sholat bagi yang tidak hafal Al-Quran. Kemudian yang selanjutnya, di dalam sholat itu terjadi sakta. Ketika Rasulullah SAW memimpin sholat sahabat. Jadi sakta diam sejenak, Pak. Nah, apa yang dimaksud dengan sakta di sini? Kita lihat di dalam hadis nomor ketiga, hadis riwayat Ahmad dan Al-Bukhari. An Abdillah, dari Abdullah, qala, ia berkata, kuntu usallimu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fis sholati, padahal beliau sedang sholat. Fayaruddu alayya, lalu beliau menjawab salam kepadaku. Falamma raja'na sallamtu alaihi falam yuraddu alayya. Setelah kami kembali, aku salam lagi kepadanya, tetapi beliau tidak menjawab salamku. Wa qala inna fis sholati lasyughlan. Seraya bersabda, sesungguhnya dalam sholat itu pasti sibuk.
Jadi dalam kesempatan yang lain di dalam hadis ini menerangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat itu pernah menjawab salam sahabat gitu. Nah, tapi di sisi lain setelah Rasulullah SAW melaksanakan sholat, Rasulullah tidak menjawab salam sahabat itu. Kemudian menyampaikan bahwa di dalam sholat itu sangat sibuk. Nah, nanti Pak ada dalil-dalil yang menerangkan ketika menjawab salam itu bukan waalaikumsalam, tapi dengan isyarat. Gitu, ada yang mengangkat tangan gitu kan. Nah, itu dalilnya teh. Nah, seperti itu termasuk nanti ada keterangan-keterangan ketika ada satu anggota keluarga kita yang masuk ke rumah dengan kondisi dikunci pak rumah nanti ulang ke sholat gitu. Nah, nanti ada dalil yang membolehkan buka pantoknya heula gitu. Silahkan buka terlebih dahulu pintunya. Tapi nanti ada syarat. Terus juga ada dalil nanti yang menerangkan tentang ketika kita muntah sedang sholat keluar heula gitu kan. Piceun heula ka utah teh gitu kan. Atau dahak boleh silahkan buang terlebih dahulu Pak. Keluar kita jalan gitu atau ke WC gitu. Nah, kemudian kita kembali lagi ke posisi sholat. Diulangin tidak lanjutkan sholat. Nah, nanti syaratnya apa? Ulah ngobrol. Jadi ketika kejadian seperti itu kita membuang dahak atau kita membuka pintu ada yang nanya gitu kan, cai itu, gitu lah dijawab gitu kan, jadi batal soalnya. Nah jadi itu di sesi yang lain ada keterangan-keterangan yang memang ketika posisi seperti itu diperbolehkan. Kemudian nomor keempat, Pak, di sini hadisnya menerangkan juga mengenai sabda Rasulullah SAW. Hadis riwayat Ahmad dan An-Nasai. An Abi Hurairah dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanat lahu saktatun idaf tataha sholata. Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan satu saktah, diam sejenak apabila telah memulai sholat. Kemudian nomor kelima, an Samurah bin Jundubin annahu hafidhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Samurah bin Jundub bahwasanya ia menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dua saktah. Saktataini, dua saktah. Dua kali diam sejenak. Saktatan tidak kabaro, satu saktah apabila telah takbiratul ihram. Diam Rasul teh gitu, tidak membaca apapun. Wasaktatan, dan saktah yang kedua idza faragha min qiraati ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, apabila beliau selesai membaca ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, diam sejenak. Nah, itu. Nah, itu Pak. Jadi ini merupakan informasi dari sahabat bahwa Rasul melakukan saktah di dalam sholatnya, dia sejenak. Kemudian nomor kelima, di sini juga dijelaskan, nomor keenam, qala Samurah, masih dari Samurah, ia berkata, hafidtu saktataini fis sholati, aku menghafal dua saktah di dalam sholat, saktatan idza kabaro, saktah yang pertama apabila imam telah bertakbir, hatta yaqra'a, sampai membaca Al-Qur'an. Wasaktatan, dan saktah yang kedua idza faragha min fatihatil kitab wa suratin indar ruku'i. Nah, saktah yang kedua apabila imam telah membaca Al-Fatihah dan surat ketika hendak ruku. Nah, kalau hadis yang sebelumnya menjelaskan Rasul saktah setelah takbiratul ihram sama. Kemudian Rasul saktah lagi setelah ghairil maghdubi alaihi waladhdallin. Kemudian setelah itu hadis yang selanjutnya Samurah menginformasikan lagi Rasul saktah yang pertama sama setelah takbiratul ihram, kemudian membaca surat. Lalu saktah yang kedua Rasul membaca Al-Fatihah, surat, berhenti sejenak sebelum ruku. Nah,
Apa yang dimaksud dengan saktah itu? Coba kita lihat keterangan, Pak. Saktah pertama yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan karena beliau membaca doa iftitah. Gitu. Jadi diam sejenak di situ. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca doa iftitah setelah takbiratul ihram, saktah yang pertama. Gitu. Jadi kan kita juga ketika takbiratul ihram. Nah, itu sedang membaca iftitah. Kemudian untuk memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada makmum untuk takbiratul ihram dan membaca doa iftitah. Adapun saktah yang kedua setelah baca Al-Fatihah dan ketiga setelah baca surat, tidak ada keterangan yang sahih bahwa beliau membaca sesuatu. Jadi antara saktah yang kedua dan yang ketiga tadi menurut hadis yang di atas banyak gitu. Ada saktah yang kedua nanti kan Rasul setelah membaca ghairil maghdubi alaihim waladhdallin kemudian berhenti sejenak, atau ghairil maghdubi alaihim waladhdallin Al-Fatihah surat sebelum ruku Rasul diam sejenak. Jadi saktah yang kedua kadang di posisi setelah Al-Fatihah, kadang di posisi setelah Al-Fatihah dan surat sebelum ruku. Nah, saktah yang kedua tidak ada keterangan yang sahih yang menjelaskan Rasul baca naun. Rasul tidak membaca apa-apa atau Rasul membaca sesuatu, tapi tidak ada informasi yang jelas. Maka kedua saktah ini tidak selalu dilakukan gitu oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu saktah yang dua tadi gitu kan, setelah ghairil maghdubi alaihim waladhdallin atau setelah Al-Fatihah dan surat. Kalau setelah takbiratul ihram pasti rata-rata berhenti sejenak dulu karena kita membaca iftitah gitu. Baik ketika waktu sir ataupun jahar. Dan baik di waktu jahar iftitah tetap dibacanya sir, tidak dijaharkan. Ustaz kumaha lamun hoyong ngajaharkeun iftitah? Boleh? Boleh, silahkan Pak. Tapi untuk pembelajaran. Ngajarkeun, kalau ngajarkeun silahkan. Nah, ada orang matos palinter. Jadi we kudu dijaharkeun gitu. Sehingga bab wirid gitu kan, wirid dijaharkan ya maka dijaharkan gitu. Tapi untuk mengajarkan, kalau sudah bisa semua tidak perlu dijaharkan lagi ya sudah gitu kan. Kita secara tadarruan wa khufiyatan gitu, dengan merendahkan diri di hadapan Allah dan dengan suara yang lirih gitu. Nah, jadi jangankan Pak untuk memberikan pelajaran itu iftitah hukul. Dari semua bacaan di awal sampai akhir boleh dijaharkan Pak. Takbiratul ihram pembelajaran tujuan. Gitu. Kalau kita ngajarkan anak-anak yang ada di rumah supaya barudak teh gitu kan, anu karecil teh ningali urang teh teu kutak-ketak we gitu kan. Oh, teh si bapak jeung si mama gitu kan. Salat teh kutak-ketak gitu. Nah, boleh kita jaharkan silakan. Mangga gitu. Jadi kita jaharkan, keluarkan suaranya gitu. Wah, kita sedang membaca gitu kan doa-doa yang ada di dalam sholat gitu. Tapi kalau sudah bisa, tidak perlu lagi untuk menjaharkan semuanya, tapi di tempat-tempat tertentu atau di bacaan-bacaan posisi tertentu di dalam sholat seperti maghrib, isya dan subuh yang dijaharkan Al-Fatihah dan surat saja. Gitu. Nah, jadi untuk pembelajaran mah boleh silakan. Kemudian yang selanjutnya takbir untuk ruku, sujud dan bangkit dari keduanya. Banyak. Jadi takbir untuk ruku, sujud dan bangkit dari keduanya. Tapi ada satu posisi yang tidak mengucapkan takbir. Mana? Yaitu iktidal. Jadi iktidal mah tidak mengucapkan
takbir, tapi mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Coba kita lihat dulu Pak. Nomor ke-7. Hadis riwayat Ahmad dan An-Nasa'i dari Abdullah bin Mas'ud, qala, ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbiru fi kulli raf'in wa wad'in wa qiyamin wa qu'udin. Selalu bertakbir apabila bangkit, turun, hendak berdiri, dan apabila hendak duduk. Jadi semua gerakan ketika kita berubah posisi sadayana teh takbir, Pak. Gitu. Makanya tidak ada di dalam sholat gerakan yang tidak ada doanya. Di dalam sholat itu semuanya ada doanya. Kayak keistimewaan sholat ya Pak, luar biasa. Jadi khusus gitu kan sholat mah gerakannya sudah ditentukan, bacaannya pun sudah ditentukan maksusotan khusus gitu. Dan setiap perubahan posisi itu ada doanya, yaitu takbir. Tapi di posisi yang satu itu tidak mengucapkan takbir. Coba kita lihat Pak keterangan. Halaman kedua. Setiap pindah posisi dalam sholat disyariatkan takbir. Disebut dengan takbir intiqal, yaitu mengucapkan Allahu Akbar. Kecuali ketika bangkit dari ruku, mengucapkan sami Allahu liman hamidah bagi imam dan sholat munfarid. Jadi bagi imam sami Allahu liman hamidah, dan yang sholat munfarid pun sami Allahu liman hamidah. Kenapa usah disebutkan nakil gitu kan? Iya, nanti ketika posisi berjamaah, makmum itu Pak tidak perlu mengucapkan sami Allah. Makmumah ketika berjamaah. Kalau munfarid semuanya. Kalau sholat sendiri semuanya mengucapkan sami Allahu liman hamidah sampai robbana walakal hamdu atau robbana lakal hamdu. Nah, adapun makmum apabila imam selesai mengucapkan sami Allahu liman hamidah, mesti mengucapkan robbana lakal hamdu atau robbana walakal hamdu atau Allahumma robbana lakal hamdu atau Allahumma robbana walakal hamdu. Hadisnya nomor ke-8. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza qala al-imam, apabila imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah faqulu, kata Rasul. Ini posisinya ketika berjamaah. Jadi ketika imam sami Allahu liman hamidah faqulu, maka ucapkan oleh kalian makmum Allahumma Rabbana lakal hamdu. Gitu. Jadi makmum cuman itu saja. Jadi tidak makmum juga mengucapkan sami Allah gitu. Jadi untuk makmum itu cukup menjawab gitu kan dari instruksi imam sami Allahu liman hamidah. Nah, hari imam baca antara Rabbana lakal hamdu. Baca sama berbarengan. Nah, ini juga menunjukkan nanti posisi tertibnya berjamaah, Pak. Jadi posisi tertib berjamaah itu harus benar-benar diperhatikan. Makmum tidak boleh bergerak terlebih dahulu sebelum imam selesai mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Baru makmum bangkit sambil membaca Rabbana walakal hamdu dan berbarengan dengan imam. Hari imamah mengucapkan Rabbana walakal hamdu ketika posisi tubuhnya sudah sempurna gitu. Jadi moal mungkin ayeuna naon namina teh bisa bareng Rabbana walakal hamdu lamun urang nyiapin mah. Ya, gitu moal mungkin. Atau ketika kita mengucapkan Rabbana walakal hamdu untuk makmum, kita juga mengucapkannya ketika posisi sudah tegak. Moal bareng pasti imam heula macana gitu. Nah, maka instruksi yang dianjurkan itu Rabbana walakal hamdunya harus berbarengan dengan imam. Jadi setelah imam sami Allahu liman hamidah, baru makmum bergerak Rabbana walakal hamd, dan imam juga sama. Jadi bareng gitu. Nah, terkadang yaitu dalam sholat berjamaah itu jarang untuk memperhatikan.
Nah inilah apa namanya, di mana kemarin kita membahas tentang bab Al-Fatihah itu bisa terwakili oleh imam itu ketika kita memperhatikan bacaan. Gitu. Jadi lamun urang ngalamun kita perhatikan bacaan imam ya tidak akan terwakili. Gitu. Nah itu. Jadi di sini posisi berubah posisi di dalam sholat semuanya disyariatkan untuk membaca takbir, tapi hanya satu posisi yang memang tidak membaca takbir yaitu ketika i'tidal. Gitu. Dan wayahna gitu kan untuk makmum sebelum imam apa namanya mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Nah, sami Allahu liman hamidah baru orang bergerak Rabbana walakal hamd. Nah, gitu. Jadi sanes ketika imam sami Allah orang ngilu nantung gitu. Nah, itu untuk tertib berjamaah itu teh. Tenang ada orang yang bagian gitu kan. Nanti makmum. Nah, jadi kan kemarin sudah disampaikan bahwa dijadikannya imam itu liyutamma bihi. Jadi untuk diikuti gitu kan. Dituturkeun sanes disiap urang gitu. Sanes dipenggut gitu. Sanes disiap gitu. Nah, ini Nah ini nanti insya Allah setelah bahasan tentang sholat ini kita lanjutnya ke sholat berjamaah. Tata tertib sholat berjamaah. Karena apa namanya banyak sekali ketika sholat berjamaah itu tidak tertib gitu Pak. Non, hula gitu kan. Jeung imam teh gitu. Ongko aya imam tapi hayang panggeulana gitu kan tidak tertib. Nah, yang dikhawatirkan apa? Yang dikhawatirkan kan kita cita-cita yang menang derajatnya lebih dari sholat munfarid banyak gitu. Tapi ternyata karena sholatnya tidak sesuai berjamaahnya pada akhirnya bukan 27 derajat yang kita dapatkan gitu. Malah nanti gitu kan. Kita teh dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, jasad kita, rupa kita di padang mahsyar itu akan dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala menyerupai keledai gitu. Ketika berjamaah nyiap imam gitu kan. Nah, lamun jadi lamun kurang nyiap imam wae jadi imam wae. Ada tanya apa sih? Ada tanya apa RKM. Jadi imam nyiap berpahala. Jadi kalau mau nyiap wae imam jadi imam. Tenang jadi imam. Ya, nah selanjutnya jaharnya takbir imam dan makmum mengeraskan takbir perlu agar terdengar oleh makmum yang lebih belakang kalau makmumnya banyak gitu. Dari makmumna sabaris bari teu pinu mah gitu. Kadang kene imam oge gitu. Jadi ini sebagai naon bahasa keren backing vokal. Jadi untuk makmum gitu kan imam takbir Allahu Akbar, makmum Allahu Akbar. Nah kalau makmumnya banyak pilih naon. Tapi Pak meskipun sedikit kalau ternyata imamna takbirna laun bantuan ke makmum. Jadi kalau kan imam kan tidak sama banyak. Jadi wayahna ada klasifikasi nanti imam teh gitu kan mau suarana sok gogorobokan. Nah itu jadi harus kencang gitu, kudu tarik gitu, mekanamu gitu kan takbirnya, launan. Nah coba kita lihat Pak, nomor ke-10, hadis riwayat Al Bukhari jilid ketiga halaman 320. An Sa'id bin Al-Harithi dari Sa'id bin Al-Haris, qala ia berkata, shalla lana Abu Sa'idin. Abu Sa'id sholat mengimami kami. Fajaharo bitakbiri, lalu beliau menjaharkan takbirnya. Hina rofa'a ra'sahu, ketika bangkit dari sujud. Nah, tipu. Bangkit dari sujud. Minas sujudi, wahina sajadat, dan ketika sujud. Wahina rofa'a, dan ketika bangkit, wahina koma,
dan ketika berdiri minar rakaataini dari rakaat kedua. Wa qala dan ia berkata hakadha ra'aitun nabiyya, demikianlah aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dijaharkan takbirnya di setiap gerakan. Jangan sampai pelan untuk yang menjadi imam. Kemudian ke-11, hadis riwayat Ahmad, Muslim dan An-Nasa'i. An Jabirin dari Jabir, qala ia berkata, istaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sakit. Fa shallaina, lalu kami salat wara'ahu di belakangnya. Wa huwa qaidun, beliau salat sambil duduk. Wa Abu Bakrin dan Abu Bakar yusmi'un nasa takbirahu, memperdengarkan takbirnya kepada makmum. Jadi ketika Rasul kondisi sakit, Pak, Rasul mengimami dalam keadaan duduk, takbirna lalu gitu Rasul. Nah, Abu Bakar sebagai backing vokal. Jadi Abu Bakar ditarikeun teh gitu kan. Tapi tetap, Pak, naon makmum itu ketika ingin mengencangkan takbir dari imam itu setelah imam bertakbir gitu. Kade teu mayunan imam deui gitu kan. Jadi peda-peda jadi backing vokal gitu seolah-olah makmum teh asa imam gitu. Henteu Pak gitu kan. Jadi ketika imam sudah Allahu Akbar, nah baru makmum mengucapkan Allahu Akbar gitu. Jadi imam karek kieu atuh da kusabab disuwunkeun ngabantuan gitu kan. Allahu Akbar dibantuan ku makmum. Sanes gitu. Jadi ketika imam sudah bertakbir Allahu Akbar, nah baru makmum memperdengarkan backing vokal anu di depan. Nah itu. Kemudian nomor ke-12. An Jabirin dari Jabir, qala shalla bina. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat bersama kami, mengimami kami. Wa Abu Bakrin khalfahu, dan Abu Bakar berada di belakangnya. Fa'idha kabaro, apabila Rasul telah takbir, fakabiru, apabila Rasul telah takbir, kabaro Abu Bakrin liyus mi'ana. Abu Bakar bertakbir untuk diperdengarkan kepada kami. Jadi imam heula takbir mata tepat gitu. Abu Bakar kan makmum. Tidak boleh seolah-olah Abu Bakar dijantankan backing vokal, misalnya imam itu gitu kan. Tetap Abu Bakar itu makmum. Jadi ketika setelah imam bertakbir, baru yang jadi backing vokal memperdengarkan takbirna ka makmum yang lain. Tidak boleh mendahului imam. Contohnya anu ayeuna di Masjidil Haram lah, tah siga kitu Pak gitu kan. Kan Masjidil Haram kan gitu kan, masih ada backing vokal. Padahal kan speakernya tarik oge nya gitu. Imam tengah backing vokal oge kadang gitu kan. Tapi mungkin untuk memberikan namanya teh informasi lebih lah gitu kan. Untuk memberikan informasi lebih, dan ini tidak termasuk kepada keharusan. Sunnah gitu Pak, tidak termasuk pada keharusan atau sunnah yang harus selalu dilakukan gitu. Karena kalau ketika ada sebab baru gitu kan, diperbantukan untuk menambah takbir suara imam. Kalau imamnya tos tarik mah gitu, oh saya cukup gitu kan. Seperti itu. Nah, contohnya di Arab gitu. Di Saudi, di Mekah gitu kan, ketika sami Allahu liman hamidah, nah backing vokalnya kan Rabbana walakal hamd. Gitu. Oke, ketika takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar tuh kan gitu. Jadi backing vokal mah tetap gitu kan, karena posisi makmum bukan berarti siga imam gitu. Ente, ketika imam telah takbir baru bertakbir gitu. Dan kalau ternyata kondisi imamnya itu tidak mumpuni dalam suaranya, baik kurang dibantuan. Kedaya itu cinta usah cenah di imam heula gitu kan. Anjeun kudu dia backing vokal, nah henteu oge gitu kan. Kurang hindang we pokona pampenggaran imam we kudu tarik soalna gitu. Silakan.
Kalau ternyata memang jamaahnya penuh, banyak, dimana ternyata kayak speaker gitu Pak, terbatas gitu. Hari ayeuna ada speaker ayah gitu. Jamaah alhamdulillah penuh gitu kan, kadamu kene gitu. Jadi cukup, tidak perlu ada backing vokal. Atau kita sebagai makmum boleh sedikit menjaharkan takbirnya, boleh, silahkan saja Pak gitu kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, silahkan, tidak apa-apa gitu. Sudah bergabung. Ya? Sudah fokus. Jadi apa namanya, hanya sebagai informasi saja. Tapi yang ditekankan di dalam hadis ini yaitu menyampaikan kepada makmum yang lainnya. Berarti menggambarkan berjamaahnya itu banyak gitu, banyak penuh gitu kan. Dikhawatirkan yang lain tidak bisa mendengar, maka diinformasikan oleh makmum dibantu dengan tambahan suara gitu kan, takbirna menjadi lebih kencang. Gitu kan, uju taraweh misal gitu, taraweh teh nyopi nyoto di sayogian speaker nya namina teh si kipasna teh diurungkeun gitu. Barudakan Oh, imam teh buat kalau lekesan we gitu kan. Gitu. Nah, jadi kan kalau kita sudah lihat posisi imamnya, ini lawan-lawan teh nya ku barisan teh hiji teh kadamu gitu kan. Nah, maka si makmum yang di belakangnya itu kudu hidang gitu. Tarikeun we urang gitu. Teu nyungkun ka imam teu ngabantuan gitu abi mah we gitu kan. Nah, jadi untuk memberikan bantuan, menginformasikan kepada makmum yang lainnya. Kan ya banyak begitu. Jadi tidak semua imam sama suaranya gitu. Ada yang pelan, ada yang keluar suaranya gitu. Tapi ya yang harus diperhatikan untuk imam itu suaranya kudu tarik. Nah, itu Pak beberapa hal untuk pertemuan hari ini, yaitu sifat sholat Nabi SAW bagian kelima, mengenai bacaan sholat bagi yang tidak hafal Al-Quran. Jadi silakan untuk sekiranya ada teman-teman yang konsultasi dengan kita gitu kan, dia ingin melaksanakan sholat gitu tapi can hafal suratnya gitu, jangan sampai kita memberikan beban yang berat gitu. Kudu wah, kita mau kudu hafal, bikin kita hafal wah gitu kan, karena jadi putus asa gitu. Nah, ada gitu alternatif dari Rasul bahwa cukup dengan mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wala quwata illa billah gitu. Itu sebagai pengganti, cukup menggantikan atau mewakilkan. Ya. Tadi ketika ada yang sholat, Rasulullah pernah ada salah satu sahabat mengucapkan salam. Rasulullah pernah menjawab, itu ketika sholat atau di luar sholat ya? Kadang-kadang Rasulullah juga tidak menjawabnya. Sholat itu seperti kesibukan. Nah, ini sering terjadi. Kalau di sini belum pernah ketika sholat ada yang salam gitu termasuk, ya kan? Kalau di sini belum pernah ada. Tapi ketika di tajuk di masjid kecil, terutama di pasar itu kan, mungkin ibu-ibu Salam. Nggak tahu gitu kan. Ketika sedang sholat sunat atau sedang sholat fardu, kadang ada ibu-ibu yang assalamualaikum. Jadi kita terganggu apakah menjawab atau enggak gitu kan. Karena itu kan menjawab salam itu kan wajib gitu kan. Nah, kadang kami itu menjawab dalam hati ketika sedang sholat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hal itu mengganggu gak? Atau membatalkan sholat ya kalau kita menjawab? Kalau dijaharkan tidak, tetapi hanya menjawab di dalam hati, gitu kan? Ketika sedang sholat. Gimana itu? Apakah mesti dijawab atau dibiarkan saja? Ya. Gitu kan? Nah, coba kita lihat lagi Pak konteks hadisnya, gitu kan? Teks hadisnya nomor ketiga, sakta diam sejenak dalam sholat. Nah, coba tinggal. An Abdillahi qala, dari Abdullah, dia berkata, kuntu usalimu, aku pernah salam ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi
wasallam. Wa huwa fi sholati, padahal dia sedang sholat. Fayuraddu alayya, lalu beliau menjawab salam kepadaku. Falama roja'na salam tu, setelah kami kembali, aku salam lagi kepadanya. Falam yuraddu alayya, tapi beliau tidak menjawab salamku. Wa qala inna fi sholati la syuglan, sesungguhnya dalam sholat itu pasti sibuk. Di dalam hadis ini menerangkan dua kejadian. Rasul pertama ketika datang sahabat yang mengucapkan salam, Rasul pernah menjawab. Tapi ketika kejadian yang lain, Rasul ketika sholat, sahabat Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud itu salam lagi kepada Rasul, Rasul tidak menjawab. Nah, berarti menunjukkan ketika yang pertama itu masih dibolehkan untuk bisa menjawab, tetapi ketika kejadian yang kedua kalinya Rasul tidak menjawab. Maka Rasul memberikan instruksi, kata Rasul, inna fi sholati la syuglan, sesungguhnya di dalam sholat itu pasti sibuk, tidak sempat atau tidak mungkin untuk menjawab salam gitu. Nah, kemudian nanti ada dalil-dalil yang menerangkan ketika menjawab salam di dalam sholat, bukan dengan waalaikumsalam, tapi dengan mengangkat tangan, hanya sebatas syarat gitu. Dan berarti kalau kita lihat di dalam hukum hadis ini, kalau ternyata kita menjawab, nah maka kesempurnaan sholat menjadi hilang gitu. Dan apalagi kalau kita melihat kata Rasul, la yasluhu syai'un min kalamin nas, bahwa di dalam sholat tidak pantas ada ucapan manusia. Nah, yang dikhawatirkan dalam ketika menjawab salam secara lisan, waalaikumsalam, itu yang dimaksud oleh Rasul, yaitu komunikasi, sehingga menjadikan sholat itu tidak sah, batal. Nah, itu nanti informasi hadis yang mengenai isyarat untuk menjawab salam nanti disampaikan, insya Allah. Jadi di dalam hadis ini Rasul satu kali ketika pertama ada sahabat yang salam, Rasul menjawab. Tapi ketika kejadian yang kedua kalinya Rasul tidak menjawab. Berarti menunjukkan bahwa di dalam sholat tidak perlu untuk menjawab salam gitu. Tapi cukup dengan beri isyarat tungkul, ngangkat tangan, positif. Nah, itu begitu. Jadi cukup berikan. Terkadang nu salam naugi ketika orang diberikan isyarat, tengah di mana naugi. Nah itu. Jadi atau mungkin begini, ketika di dalam masjid itu tidak hanya kita saja, banyak gitu kan? Tidak hanya kita saja, lalu si ibu itu mengucapkan salam. Nah, cukup sebetulnya yang ada di dalam masjid itu ketika dia menjawab salam itu sudah terwakili. Jadi kita tidak ada kewajiban lagi untuk menjawab salam. Jadi kalau khusus salamna ka urang gitu kan, ketika kita di dalam sholat salamna ka urang kayak ada imam di masjidna gitu. Ya cukup dengan mereka bisa gitu. Tidak dengan menjawab waalaikumsalam. Tapi kalau ternyata di dalam masjid itu nuju cali gitu kan, tuker wirid gitu, nah cukup gitu, gitu. Itu sudah menjadi perwakilan untuk kita menjawab salam. Nah, ketika orang masuk ke majelis ilmu atau ke masjid itu, mereka dianjurkan untuk salam itu kepada orang yang sudah ada di sana. Assalamualaikum. Nah, ketika dari orang-orang yang ada itu menjawab salam, itu sudah terwakili kewajiban dalam membaca. Mau saja ada ayat sesuatu gitu. Abi kumpul, ya sudah. Kita dengan mereka bisa isyarat saja, mengangkat. Jadi yang memberikan salam itu harus terdiri gitu kan. Nah, kalau posisi sedang sholat berjamaah nggak usah. Memang harus dikasih tahu gitu kan. Nah, memang itu kan mengganggu konsentrasi juga. Kalau sedang diri atau duduk. Kalau ibu-ibu udah cari perhatian. Ibu-ibu udah cari perhatian. Ibu-ibu sering memang
ketika Capar itu Iya. Ustaz, Dan terkadang ngawalan gitu kan. Waalaikumsalam. Ya, monggo. Perkawis takbir Mohon. kan aya nu baca takbir imamnya dipanjangkeun. Allahu Akbar. Tapi kadang aya nu kapuping barna jadi panjang gitu. Nah, eta kasus kedua, tapi nu kasus kaji nu perkawis dari sujud berdiri kan panjang gerakanna. Mohon. Ya mungkin dipanjangkeun kan dari awal dia bangun langsung baca Allahu Akbar, Allahu Akbar kan sambil berdiri. Tapi sudah sama waktu itu sudah ikut sampai berdiri, jadi antara imam dengan makmum berinya bareng gitu. Ya, Nah, ada panjang, ada juga kan untuk menjaga si makmum mudang gitu. Ya kan imamnya lambat gitu lah. Oh, makmumnya Udah main volley lah cepat gitu ta. Aya no imamnya kan dia udah berdiri baru Allahu Akbar. Jadi kan si makmum kan tahunnya Allahu Akbar udah selesai dia masih sujud gitu. Tapi berdiri jadi maka udah gitu. Ya. Tapi aya nu kan di awal karena bangun sujud langsung Allahu Akbar imamnya gitu. Sampai berdiri. Nah, itu. harusnya sudah berdiri dulu baru Allahu Akbar. Nah, yang benar yang mana gitu. Ya. Kita kembali lagi kepada Rasulullah SAW mengajarkan ketika bertakbir itu ada 3 apa? 1, ada takbir dulu kemudian gerakan. 2, ada berbarengan takbir dengan gerakan. Ada gerakan dulu kemudian takbir. Nah, untuk imam gitu kan. Untuk imam itu kemungkinan 2 gitu kan. 2, antara gerakan dulu kemudian takbir atau takbir dengan gerakan berbarengan. Kalau takbir terlebih dahulu, imam acan posisi napas gitu. Allahu Akbar, makmum tos kieu gitu kan. Nah, padahal imam udah acan ngangkat gitu. Nah, maka untuk imam itu 2 anu tiasa dianggo ketika berjamaah. 1, gerakan dulu kemudian takbir, atau takbir dan gerakan berbarengan. Gitu. Nah, ketika memang imam sudah mengamalkan kedua ini atau salah satu di antara keduanya yang biasa dilakukan, tapi nah makmum teh anggar kene wae nyiap imam, tah berarti masalahnya ada di makmum. Sabar gitu. Tong yang lah untuk makmum. Kemudian yang kedua dengan mengucapkan takbir gitu kan. Jadi dipanjangkeun teh barna gitu Pak. Iya, ya budak lagu gitu ya. Budak lagu. Ya, jadi kalau posisi ketika bangkit dari sujud ke berdiri, kalau ngambilnya takbir dengan gerakan wajar. Kalau dipanjangkan karena menyesuaikan dengan gerakan boleh, ya boleh tidak apa-apa gitu. Kalau ini mah dari sujud ke tahiyat kan pendek. Nah, itu panjang. Kadang barangnya kedengaran asal lebih panjang gitu. Kalau barangnya yang panjang, Allahu Akbar. Kalau itu mah tas jelas salah gitu. Itu mah tas jelas salah. Sepian lain. Jadi untuk imam itu ya kita mengucapkan takbir itu menyesuaikan gerakan saja gitu. Jadi upami jadi khawatirnya sehingga gitu ke makmum tetara sabaran yang nyiapa imam gitu. Dan namanya teh menyesuaikan ketika takbir gerakan anu pendek nggak panjang-panjang tri gitu kan takbirnya. Tapi kalau ternyata bangkit dari sujud ke berdiri ya wajar ada panjang seletik mah gitu. Nah makmum tong atelan gitu yang cukup we gitu kan dacan beres itu takbir naomi gitu. Jadi setelah takbir baru kita bergerak. Atau untuk makmum dah sami dah masalahnya di makmum aja gitu kan. Masalahnya ada di makmum ketika berjamaah itu gitu. Jadi ketika imam bergerak gitu imam bergerak belum mengucapkan takbir atau kieu gitu. Ketika sujud nah Allahu Akbar. Gitu. Kan baru mengucapkan Allahu Akbar karena menyesuaikan gerakannya supaya sente panjang teuing takbirna gitu. Tapi kan dari proses itu cukup panjang. Gerak heula imam teh
makmum tidak tersabaran atuh. Nuturkeun we. Nah, itu yang tidak boleh gitu. Nah, makanya kenapa instruksi dari Rasul itu ketika setelah takbir, nah baru makmum bergerak. Tujuannya naon? Supaya daya istilah makmum nyusul imam gitu. Hanya gampang kalau mengikuti imam mah. Ya orang kalau memang makmum mah santai gitu. Dan mau ditinggalkeun moal ke imam gitu. Jadi ketika imam sujud, Allahu Akbar. Nah, baru kita bergerak gitu, Pak. Jadi jangan sampai naon namina teh imam dalam keadaan posisi bergerak, kemudian posisi belum tumanina, makmum ge ngilu bergerak gitu. Makanya diinstruksikan dengan takbir. Setelah takbir baru baru makmum mengikuti. Nah, makanya pilihannya takbir dan bergerak itu hanya dua. Untuk ketika berjamaah itu demi keselamatan. Ternyata makmum henteu nyiap imam. Yaitu takbirna bareng dengan gerakan atau gerakan terlebih dahulu baru takbir gitu. Kan enteng Pak ketika imam Allahu Akbar tuh tinggal nuturkeun Allahu Akbar. Atau imam gerakan heula, nah makmum ulah waga ngilu. Gitu Pak gitu. Jadi kalau heula we gitu kan tenang gitu. Jadi imam gerakan adalah Allahu Akbar, nah, baru kita bergerak. Makmumnya biasa jadi imam jadi ikut. Itu anu jadi favorit teh, makmumna ngilu jadi imam gitu kan. Nah, satu lagi dan ketika sujud, apakah imam itu memanjangkan sujud atau ala kadarnya? Karena begini, ketika imam lama sujudnya, karena kan makmum itu kan udah sama gitu kan kondisi kesehatannya. Kayak nu keur mepek irungna gitu kan. Nu putih kan buat lama gitu kan. Jangan. Kalau si mamu kadang pernah gitu juga. Masih kena sujud. Sering gitu kan mulai seperti itu. Sama si imam memanjangkan sujudnya gitu kan. Nah, dalam hal ini mungkin imam juga harus introspeksi diri karena kemungkinan si itu ada yang sedang tidak sehat. Iya. Memang harusnya seperti itu. Jadi ketika jadi imam itu kan disebut dengan imam yang bijaksana. Maksudnya kan imam bisa melihat situasi kondisi makmumnya gitu. Jadi pula sampai karena kepuasan sendiri. Itu kan ajong jono yang mumpung jadi imam gitu kan keun we teh teuing lah makmum bae gitu kan itu kan teu kajeun gitu kan teu gitu. Jadi ketika posisi sujud, nah, komo dengan kesengajaan gitu kan, dengan kesengajaan, koyong dilamikeun we, bari lamina teh tiap sujud deh gitu kan, ente dari salah satu sujudnya, tapi setiap sujud. Nah tidak perlu seperti itu juga gitu. Ya minimalnya kan dalam bacaan sujud itu 1 kali gitu. Jadi 1 kali itu sudah cukup gitu. Subhana rabbiyal a'la tos gitu kan, atau 3 kali, dan 3 kali gitu lama-lama teuing gitu ya. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la sudah cukup gitu. Henteu ngabaratkeun ka makmum gitu. Mani ieu maca Ustaz, henteu ari baca doa tambahan mah ngan eta subhana rabbiyal a'la bilang subhanallah. Gitu-gitu teh mah gitu kan. Siapa ya? Enggak gitu-gitu teh mah gitu. Yura sapi gitu. Nah, jadi tetap kembali lagi imam juga harus melihat situasi kondisi ketika ada yang sakit berarti tidak kumaha. Atau ketika ada seorang anak yang terdengar menangis aku kumaha gitu Pak. Ya, seperti itu gitu kan. Lalu ketika imam keluar lihat heula ka tukang teh gitu bukan hanya untuk meluruskan saf, membereskan saf, tapi lihat dulu makmum teh saha gitu. Aki-aki gitu kan si ayah posisi riot gitu kan maksakeun gitu kan sakit batuk atau ada yang kerja gitu tapi dah insya Allah kalau sholat mau sampai memberatkan istilahnya untuk sholat kita. Tapi tetap imam itu tetap harus bijaksana gitu kan melihat situasi kondisi makmumnya gitu. Agar apa? Sama-sama mendapatkan ketenangan dan ketentraman di dalam sholat. Bukan berarti makmum
hayangna ponok gitu kan. Akhirnya naon ngadikte imam. Ponok salat. No. Ponok lah. Dulu. Jadi bukan berarti ngadikte Iya. imam gitu kan. Makmum juga tidak seperti itu. Gitu. Jadi intinya imam tetap harus berbijaksana. Karena kan dulu sebelumnya pernah disampaikan ketika ada imam yang membaca surat yang panjang gitu kan. Ternyata ada salah satu sahabat yang memisahkan diri karena dia sibuk gitu kan, bukan sibuk karena ada keperluan dagang, usaha gitu kan. Nah, misahkeun dirina teh alasana karena lamana kumaha? Tah nilai lamana teu nilai lama siga urang Pak gitu kan. Nilai lama sahabat kan beda gitu kan. Bakating kulila teuing gitu tah. Jadi bakating kulila teuing gitu. Maka misahkeun we gitu kan diri ya. Pada akhirnya mendengar informasi itu lalu dilaporkan ke imam sahabatnya gitu kan, sahabat anu janten imam teh langsung sahabat itu mengklaim gitu kan bahwa orang itu munafik gitu. Nah, keluar dari barisan jamaah. Nah, setelah itu sampai informasinya kepada Rasul, dipanggil ke Rasul gitu, dicarikan sahabat. Imam dicarikan gitu. Jadi ringan kan gitu. Kata Rasul, untuk sholat isya itu nu pendek-pendek we gitu kan. Karena semua orang tidak sama, nu ringan. Nah, nu ringan teh al-a'la gitu kan. Al-a'la. Nah, nu ringan we gitu. Nu ringan teh sabi isma rabbikal a'la, Iqra. Nah, itu ringan itu teh gitu. Gitu. Udah. Ari urang mah dibalik ya gitu kan. Al-a'la pajak, Iqra pajak, nu ringan. Naon? Keluar. Just 30 teh eta teh ringan terus ada yang gitu. Nah itu. Jadi sahabat itu karena bacana panjang teh gitu sehingga memisahkan diri, ada satu makmumnya yang memisahkan diri. Karena memang ada kesibukan. Nah siga bapak anu ngaimaman waktu subuh gitu. Teu karasa bapak teh jadi imam ngaimaman geus sajam. Kan aya nu damel gitu kan, eta nu kerja teh karyawan misahkeun gitu. Itu tidak apa-apa, silahkan gitu. Tapi dari itu perlu juga ada keterangan bahwa misalnya pada sholat berjamaah atau sholat subuh coba diusahakan untuk surat setelah Al-Fatihah itu lebih panjang gitu kan. Ya. Jadi Rasul biasa membaca di waktu subuh itu surat As-Sajdah. Jadi yang dianggap agak panjang itu karena Rasul biasanya baca surat As-Sajdah gitu. Dan kita juga sama Saur Abi oge, nilai panjang kita dengan panjang Rasul dan para sahabat berbeda gitu. Nah, sahabat dan Rasul bisa jadi panjangnya teh sajam, setengah jam, kan urang mah gitu kan. Karena kayak 10 menit gitu kan. Padahal teu karasa gitu. Nah dibaca ketika subuhnya ulah dugikeun ka samiting siga salat-salat waktu yang lain atau subuh mah nya 2 rakaat gitu kan. Rada panjangan saeutik. Naon anaba dibagi 2. Kan gitu, Pak. Jadi meningkat gitu ketika subuh itu. Nah, paling kan anaba dibagi 2 berapa menit? 10 menit. 10 Pak anaba mah teu lami. Mung 10 2 rakaat gitu. Jadi panjang tuh Pak. Di 5 rekas 5 menit. Wah, hebat lagi. Jadi 10 menit lah gitu anaba dibagi 2 mualami gitu kan. Cuman kenapa kita merasa ketika membaca surat yang asing itu seolah-olah panjang? Karena tidak terbiasa. Dan orang biasanya di subuhana surat-surat pendek gitu. Jadi ketika ada imam yang mengenalkan surat yang baru, apalagi asing, dia kan orang tidak hafal gitu. Ya, sambil semaju kita bapaknya gitu. Gitu. Sabi ismarobika teh eta teh standar salat isya gitu. Atau salat maghrib gitu. Rakaat pertama, rakaat keduana atin subuh sambil tengah nasra. Nah itu. Jadi kembali lagi bahwa imam juga harus melihat kondisi situasi makmumnya. Jadi yang sakit, yang sibuk karena berangkat kerja atau orang tua, jadi menyesuaikan. Dulu saya pernah jadi imam ini Pak di Ranca, masih ingat di Ranca Kendal di Baitur Rahim, di pinggir jalan itu. Imam gerhana.
Pak, sholat gerhana itu yang dicontohkan oleh Rasul itu panjang bacaannya. Jadi Rasulullah SAW ketika berdiri panjang, ketika ruku panjang, Pak, lama gitu kan. Nah ketika rakaat kedua kan macana maca Al-Baqarah gitu. Jadi kaca setengah lah gitu kan. Rakaat kahiji, rakaat kemudian berdiri yang kedua setelah ruku itu sakaca gitu. Nah rakaat kedua selanjutnya ada anak kecil yang nangis gitu. Anu tadi rek dilanjutkan di Al-Baqarah kan jadi kanu surat pendek gitu. Nah itulah yang dimaksud dengan kita harus melihat situasi kondisi. Dan ketika ada anak kecil yang nangis kok mau beri tarik deh kan celik nanti gitu kan. Ya imam oge merasa tidak nyaman, apalagi orang tuanya gitu yang membawa anak itu pasti dia juga merasa tidak nyaman. Nah, jadi imam teh menjaga kehusuan makmum gitu. Orang tua justru kadang-kadang sama anak-anak nangis itu dibiarin aja. Sering nih ini pengalaman. Sering kan pada sholat sunat Idul Fitri atau Idul Adha gitu. Padahal itu kan lebih penting anaknya yang diurusin gitu. Tapi anaknya nangis terus aja gitu. Itu, nah itu gimana? Saya sendiri sih. Iya, jadi ketika imam itu ada anak kecil yang nangis ya harus menyesuaikan. Gitu, karena Rasul juga seperti itu. Karena mengkhawatirkan ketidaknyamanan orang tuanya atau ketidaknyamanan dari makmum yang lainnya juga gitu kan. Karena imam gitu kan budak kecil itu terjempe-jempe gitu kan sakilan baca teh geus kurang hari kumaha gitu. Itu imam gitu kan. Tapi kan namanya juga anak kecil. Nah, kita untuk menjaga kehusuan dari makmum itu seperti itu gitu. Tapi bukan berarti sekali lagi makmum ngadikte imam gitu. Terkadang ada temburing pengalaman juga ketika jadi khotib Jumat. Aya eta masalah jamaah anu ngaharewos wae gitu kan. Padahal perasaan saya lamun khotib Jumat kan 15 menit. Percatat enggak, Pak? 15 menit, Pak, khotib Jumat. Karena lami-lami gitu. Nah, iya jalmi jamaah sok ngobrol nanti ka saya wae teh kumaha. Gitu. Nah, namanya teh sok ditemal gitu. Terakhir mah gitu. Emang saya tuh cenah itu sama-sama. Tuh ngobrol jangan ke saya gitu. Ngobrol saja langsung ke ustaznya. Dan saya paling lama kan 15 menit, 5 menit lagi untuk sholat berjamaah kan telat nih gitu. Iya. Karena lama saya mohon ya sobat ngobrol tadi. Yang ke saya salah server, salah alamat. Jadi kurang tepat kalau ditunjukkan kepada orang lain, tapi ngobrolnya kan usah nulain. Kamu usah jemusan diobrolkan, nanti pasti diinstruksikannya seperti itu. Jadi kita kan sebagai ustadz meskipun yang diobrolkan bukan kita kan bukan jadi nyaman gitu Pak. Lu asa kapuji tante gitu. Malah jadi kita itu risih gitu kan. Betul biasa lah gitu. Tapi semua kalau saya ngobrol. Tapi kanu ditunjukkan mana nanti ngobrol gitu ta. Anehna teh gitu. Jadi dia tidak mau. Nah, jadi konteks ngedikte ustadz imam teh seperti itu. Karena ditanya, hari imam lamina sok satu mah paling ya setengah jam. Tuh setengah jam malah itu masih kene wajar. Nah, mun geus sajam salat Jumat kare gitu. Sok itu saya ngomong. Tetapi hari setengah jam kene mah sabar dan ke semua ustaz begitu. Betul mohon gitu nya. We naon anu saya dicangak we dina khotibna gitu kan. Nah itu gitu. Jadi saling memahami. Nah gitu Pak Inten, insyaallah di lajeng lah ngobrol ramah satos bahasan atau sholat isya. Dicukupkan sekian, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya masih berkenaan sifat sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masuk bagian ke-6. Dan mudah-mudahan ini menjadi bekal, kemudian menjadi amal dan kita laksanakan dalam ibadah kita sehari-hari. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.